Semua apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini ya, minggu ini bagaimana nih? Ya, tradingnya gimana? Wow banget gak sih? Ya, as predicted ya, rebound dengan luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu saya reminder ya, karena ini di akhir minggu, enaknya kalau Bapak Ibu juga nonton lagi flashback market review kita saya publish tanggal 16, saya publish tanggal 16 Mei, eh, tapi saya review untuk tanggal 17. Jadi saya yakin ketika Bapak Ibu lihat ini, nah ini, ketika Bapak Ibu lihat judul ini, memang kan tertulis 17 Mei 2022, tapi itu kita rilisnya di tanggal 16 Mei. Dan untuk member, rilisnya jauh sebelum itu. Dia di tanggal 15 kalau nggak salah, atau tanggal 14. Saya lupa. Tapi intinya adalah ketika Bapak Ibu nonton video ini, itu flashback bahwa apa yang terjadi satu minggu ini itu sudah kita analisa di video ini ya. Nanti di akhir video ini nanti saya akan masukkan link, silakan Bapak Ibu klik link itu untuk nonton ya. Jadi pergerakan IHSG di minggu ini itu sudah kita ulas sebelumnya, dan as predicted ya, IHSG rebound dengan luar biasa. Kita langsung ke chart aja. Nah, ini composite-nya. Composite luar biasa ya. Di daily kelihatan banget. Dan lebih waktu itu kita, karena ini akhir minggu, kita waktu itu ulasnya berdasarkan weekly karena rubah candle. Kita melihat bahwa IHSG berpotensi rebound karena dari beberapa waktu sebelumnya IHSG kalau kena skyline itu dia cukup cukup ampuh rebound. Nah, ini kena rebound ya. Ini deket-deket skyline dan dia rebound. Dan ini memperlihatkan bahwa indikator yang teruji dengan baik ya, berjalan dengan baik karena kita gunakan untuk analisa dan analisanya terjadi. Ya, itu menurut saya adalah ujian yang real, yang nyata. Bapak Ibu, channel YouTube ini jadi saksinya, yang jadi bagaimana indikator-indikator kita bisa mempredik dengan baik ya. Dan hebatnya lagi yang di trend monthly. Nah, monthly bagaimana kita punya selendang ya, juga teruji. Dan Bapak Ibu bisa lihat IHSG beberapa kali menguji selendang kita. Ini menguji selendang ya. Dan ini ujian-ujian terhadap selendang itu begitu luar biasa ya. Kena selendang dia rebound dulu. Ingat ini monthly. Jadi pergerakan satu candle ini lama sekali ya, dan ini nguji selendang, ini nguji selendang, dan puncaknya di sini ya, di candle terakhir ini ketemu selendang dan dia rebound ya. Itu luar biasa banget dan memperlihatkan betapa tren selendang bisa mendeteksi tren dan bisa jadi acuan untuk ini layak hold atau sudah harus jual ya. Nah, cuma bedanya di daily, tentu saja di daily itu noise-nya terlalu tinggi ya, sama ketika kita lihat daily ke 15 menit juga atau hourly juga volatilnya luar biasa. Nah, jadi lebih tenang sebenarnya lihat di weekly maupun monthly. Tapi daily pun bisa kita gunakan untuk analisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini kita waktu itu dengan cara yang berbeda karena dia waktu itu IHSG di daily sudah jebol support V line. Jadi kita, wah ini pakai apa? Akhirnya kita gunakan weekly dan kita pakai garis, kita bikin kotak. Nah, ini yang saya sudah bikin sebelumnya ya, dan akhirnya beneran rebound kan, beneran rebound dari support ini, dan kita sudah bacakan bahkan ya. Bapak Ibu silakan nonton mungkin yang tanggal 12 juga, boleh nonton yang tanggal 12 juga. Ya, ini kita udah bilang kalau IHSG berpeluang menguji level support 6.504 dan 6.480. Dan secara berturut-turut jika berhasil rebound, maka target berikutnya, resisten berikutnya ada di level ini 6754, 6878, dan bahkan 6947 nih, 7000. Jadi ini garis-garis ini kalau Bapak Ibu lihat dia sangat sangat masih relevan banget, bergerak masih sangat relevan, bisa menjadi support dan resistennya ya, luar biasa sekali. Dan kembali teruji selendang akhirnya juga kan
ikut turun dan bergerak sesuai dengan apa yang kita kita lihat dan kita analisakan. Jadi luar biasa sekali ya. Ini the beauty, the art of analisa teknikal ya, dan ini kita combine dengan kuantitatif tentu saja ya. Tanpa kuantitatif tidak bisa menjadi begitu gampang ya, begitu begitu mudah untuk kita lihat kalau kita calculate gitu ya. Saya jujur, saya analisa saham, saya predik semua jadi jauh lebih mudah. Saya nggak perlu analisa berjam-jam, bahkan melototin monitor berjam-jam untuk melakukan analisa. Dan ya, kita lihat bahwa pada saat ini IHSG di menjelang penutupan kemarin ya, IHSG luar biasa banget ya. Di hari Jumat dia bisa begitu net buy ya, asing akhirnya bisa net buy lagi. Kita lihat dah lama nggak lihat net buy dan nggak tanggung-tanggung 374,2 miliar. Suatu angka yang cukup signifikan secara menurut saya. Ini jadi kemarin-kemarin kan asing ada net sell ya, net sell di tanggal 19 dia net sell 290, di tanggal 18 dia net sell 59, di tanggal 17 dia net buy 77. Artinya apa? Asing secara kumulatif itu masih membuka net buy walaupun tipis-tipis ya. Secara kemarin pada bilang, wah asing sudah keluar sekian T, tapi pelan-pelan mulai recovery, pelan-pelan mulai balik lagi. Dan saya lihat asing yang jual dibanding asing yang masuk total pada dasarnya masih net buy dalam beberapa waktu belakangan ini. Jadi tidak perlu khawatir yang terlalu berlebihan ya. Jadi kita masih enjoy the ride aja, lihat IHSG kayak gini, peluang masih besar. IHSG tidak downtrend berat ya, karena kemarin-kemarin ada yang bilang, wah coba trading saham di Indonesia bisa seperti trading di Amerika ya, bisa nge-short gitu ya sahamnya. Artinya kita bisa jual dulu baru tutup kembali belakangan. Ya, karena apa? Kalau lihat kayak saham Amerika downtrend begini mah tenang-tenang aja karena mereka bisa pasang posisi jual. Ya, tapi pada dasarnya trading dengan posisi jual itu tidak semudah itu, Fergus. So, saya pribadi lebih senang one way ya. Saya senang pribadi one way. Jadi saya jarang sekali ketika saya trading market Amerika, saya jarang sekali ambil posisi short. Ya, saya sangat hati-hati sekali. Saya lebih suka pasang posisi long, saya pasang posisi buy ya. Menurut saya jauh lebih enak lah. Karena menurut saya pasang posisi short itu masih posisi jual dulu baru beli itu ini opini pribadi sih. Itu secara hati nurani saya masih belum oke. Karena apa? Karena pasti ada yang dirugikan ya. Bayangin, suatu perusahaan kita jual supaya harga lebih rendah. Itu kan sama saja seperti kita mengutiki orang ya untuk turun loh, untuk jatuh loh harganya gitu ya. Itu menurut saya kurang kurang oke ya buat saya pribadi ya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Nah, jadi ketika mereka pada bilang, wah kalau ketika IHSG downtrend gitu, tahu gitu IHSG bisa nge-short kan enak kita gitu. Ya, toh ternyata menurut saya tetap enak long gitu. Ketika tungguin aja ketika dia turun dan sudah pada titik tertentu dan dia bisa rebound ya kayak gini. Nah, kan enak. Tinggal pasang posisi buy. Nggak usah kita pas di sini kita pasang posisi sell. Karena apa? Pasang posisi sell itu ada kendala-kendalanya gitu ya. Ketika kita posisi sell tiba-tiba dia balik arah dan rebound dengan kencang, wah itu juga kita kelabakan. Jadi nggak mudah. Disiplin aja dengan disiplin di posisi buy itu aja banyak yang luput kok, banyak yang nggak disiplin kok, apalagi yang posisi sell. Ya, jadi itu. Ya, kalau kita lihat IHSG ke depan bagaimana nih 1 minggu ke depan? Kalau saya lihat 1 minggu ke depan IHSG kalau lihat gelagatnya begini sih masih bisa berpeluang menguat, apalagi IHSG pada penutupan, maksudnya kemarin tuh hari Jumat sempat sempat ya sedikit lagi di level 7 ribuan ya, 6.965, kurang sedikit lagi. Nah, penutupannya ditutup di 6.918, tapi pada dasarnya masih oke banget ya, dan semua berjalan dengan smooth, dengan enak, tradingnya lancar, semua nggak ada yang aksi jual berlebihan. Nah, saya cukup optimis di hari Senin ya akan bergerak dengan baik ya, dengan
rebound, terbang lebih tinggi lagi. Dan IHSG transaksi di hari Jumat ada di level 14,7 triliun, yang mana ya sedikit di bawah rata-rata, karena rata-rata dia selama 20 candle terakhir itu ada di 16 triliun. It's okay, itu pun sudah jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, yang mana sebelum-sebelumnya cuma ada di level 9, 10, mentok di 12. Ini udah di atasnya bahkan. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Dan coba kita cek bagaimana dengan sektoralnya ya, sektoralnya. Nah, indeks basic kembali lagi ya, Skyline dan Selendang ya bisa jadi support yang bagus ya, jadi resisten yang bagus juga. Kita lihat pergerakan mereka nggak jauh-jauh dari sini. Dan terus habis itu weekly-nya juga sama ya, weekly-nya memperlihatkan dia rebound dengan baik. Jadi kalau lihat weekly-nya, nah ini potensi minggu depan juga akan bagus nih harusnya ya. Kalau lihat potensi IDX basic kayak begini. Terus kemudian consumer cyclicals, nah ini juga mulai masuk kembali ke dalam selendang ya, berharap nanti bisa kembali naik ke atas selendang. Kalau lihat weekly-nya dia juga udah kembali masuk ke dalam selendang. Benih yang bagus. Ya, kita lihat semoga minggu depan bisa lanjut lagi. Ya. Terus habis itu ada energi. Energi sih udah nggak usah ngomong ya, ini keren banget ya. Rebound dengan baik. Weekly-nya juga wow, luar biasa ya. Ini kinclong banget. Jadi saham dari sektor energi masih sangat layak hold. Terus sektor finance, nah ini rebound terus ditutup agak koreksi sedikit ya, nggak apa-apa, it's okay ya. Yang penting upside-nya ke depannya, ke atasnya dia masih bisa naik dengan baik ya. Apalagi di weekly kita lihat candle-nya bagus nih, rebound. Setidaknya ada tanda-tanda dia perlawanan ya, udah mulai naik lagi. Terus habis sektor finance ada sektor healthcare. Nah, sektor healthcare juga cakep ya, weekly, baik di weekly maupun daily, ini dua-duanya udah bagus banget ya. Di weekly-nya bahkan menunjukkan tren naik yang keren banget nih, yang bagus. Terus habis itu sektor industri, nah ini sektor industri juga keren, weekly-nya juga bagus ya, strong uptrend. Silakan Bapak Ibu, ya ketika koreksi, market koreksi, anggaplah itu kesempatan untuk dapat diskon lah ya. Nah, yang kurang bagus nih adalah di infrastruktur ya, daily dan weekly-nya kurang enak kita lihat. Ya, jadi saya lihat moga-moga minggu depan ini malah jadi rebound ya. Ini kalau kita taruh di sini, moga-moga dia bisa rebound nih minggu depan. Ya. Itu harapan kita tentu saja. Nah, consumer non cyclicals juga rebound dengan baik ya, weekly-nya juga mencoba untuk, bahkan mungkin saya lihat ini sudah keluar dari, sudah patah tren lah ini. Udah maksudnya tren downtrendnya udah terpatah dan dia bisa masuk lagi. Secara belakangan ini asing masuk dengan deras banget ketika market yang kelihatan banget tuh di sini ketika dia koreksi ya, dia sideways di sini, asing masuk terus tuh, akumulasi dengan luar biasa. Dan begitu dia rebound naik, nah ini naiknya juga wow banget ya. Jadi kayaknya masih belum selesai asing di consumer non cyclicals ini. Jadi silakan ya Bapak Ibu untuk di minggu depan consumer non cyclicals masih layak hold. Kemudian sektor properti juga ya, asing masuk terus tapi tambah turun. Ya ini kita lihat dulu nanti ya berapa waktu belakangan ini gimana nanti. Nanti kalau dia rebound rasanya kenceng juga nih ya. Ini asing masuk terus nih. Ya, mereka seneng gitu ya, beli ketika lagi koreksi dan ketika dia naik, ya, dibikin naik tepatnya. Kita yang gantian beli. Jadi jangan kebalik ya. Kita harus berpikir seperti mereka. Saham tekno, wah ini. Saya agak khawatir. Yang ini saya agak khawatir. Ya, sudah agak sedikit overheat ya. Kita lihat minggu depan dah. Saya lihat waspadai ini jadi area resisten, moga-moga bisa breakout, tapi saya lihat ini kalau kena di sini dan swing, ini potensi swing nih kalau kena ini dan bisa nge-swing, jadi hati-hati
Terus habis itu ada transportasi. Ya, transportasi ini naik terus daily-nya maupun weekly-nya strong uptrend. Ya, jadi silakan. Nah, yang kurang enak itu apa? Ketika dia naik, ini ada yang jualan. Nah, kelihatan enak banget ya, menggunakan winner stock tuh gampang banget. Jadi melihat garis ini, kuning ini sebagai indikator bahwa asing tuh apa yang mereka lakukan. Jadi jangan salah, garis kuning ini bukan support and resistance ya, dia nggak berlaku seperti itu. Ini memperlihatkan saja suatu tren, ketika harga naik ada yang jualan, kan gampang sekali belajarnya ya. Baik Bapak Ibu, itu market review kita, sekilas kita lihat ada kecenderungan masih IHSG masih berpotensi untuk rebound ya. Jadi silakan atur strateginya di minggu depan ya. Lalu kemudian sebelum masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi untuk trading minggu depan, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk ya sekali lagi subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai saya bunyi ting gitu ya. Jadi ketika kami upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan yes, dukung channel ini jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan konten yang kami berikan, dukung kami dan memberikan jempol. Dan kami informasikan juga bagi yang ingin buka rekening di saham, mau belajar saham atau mau trading saham, atau mau buka rekening baru lagi ya, silakan klik link di bawah ini di kolom deskripsi dengan kode EN. Oke, ya baik. Untuk rekomendasi minggu depan ya, setidaknya untuk hari Senin apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan pada Bapak Ibu? Ada beberapa ya, silakan cermati. Pertama yaitu DSNG. Ya, ini kemarin siapa yang sudah beli saham-saham sektor agriculture? Ya, walaupun kita lihat kayaknya belum signifikan ya, tiba-tiba pemerintah membuka keran ekspor lagi. Ya, saya rasa sentimen positif itu bisa untuk beberapa hari ya. Jadi silakan cermati saham-saham dari sektor agriculture ini. Selain DSNG bisa cermati juga Palm nih. Palm juga masih oke juga ini Palm. Ya, tapi saya nggak tahu nih Palm ini produknya apa? Apakah juga sawit apa enggak? Kalau lihat dari namanya sih Provident Agro ini Palm ini kodenya harusnya sawit juga nih. Nah, ini juga menarik ya, menarik dia sama-sama kayak DSNG. Cakep. Yang lainnya udah pada terbang ya, kayak Ali, LC kita udah rekomendasikan tuh di tanggal 19 kemarin ya. Dan ini gantian. Terus habis itu ada Cepin. Cepin ini juga menarik banget karena juga lagi di bottom banget support. Dan ketika turun, asing masuk dengan baik ya. Ini ketika dia turun, ya asing masuk. Jadi silakan atur strateginya untuk trading di Cepin. Habis di Cepin ada satu dari Saratoga. Ya, Saratoga rebound. Kita lihat dia rebound dari support. Yang ini ada support. Moga-moga besok bisa comeback lagi, naik kembali ke 3302 ini ya, minggu depan. Kalau lihat weekly-nya juga kelihatan bagus banget karena dia rebound persis dari areal selendang ini. Ini, nah, ini bottom selendang dari rebound. Ini cakep nih, Saratoga ya, silakan diatur strateginya. Uh, mingguan ini, weekly aja cakep nih ya, jadi harusnya inline banget. Ya, itu kurang satu ya, kurang satu. Ada satu lagi atau ABMM. ABMM ini, nah ini anomali banget ya. Ini strong uptrend ya. Di weekly-nya wow banget ya. Walaupun kalau di weekly dan monthly saya tidak recommended. Secara ini saham juga kelas kakap nih, high kolesterol. Tapi kalau lihat kayaknya peluang masih naik, masih berpeluang besar ya. Silakan diatur strateginya. Oke, selain ini sektor agriculture dan tadi ada sektor basic juga sedikit Cepin. Ya, kalau nggak salah Cepin masuk basic kayaknya. Sorry, bukan. Dia masuk consumer cyclicals. Non-cyclicals, Cepin. Ya, jadi ada emiten-emiten lain yang bisa cermati komoditi seperti energi, sektor energi masih masih
buy on weakness bahkan saya bilang, karena kemarin reboundnya kurang kurang kencang. Ya, silakan diatur strateginya untuk buy on weakness. Secara kita lihat penutupan di akhir minggu kemarin ya, harga-harga call masih rebound ya, harga call masih rebound, masih naik. Kemudian harga oil juga masih ada potensi naik juga, dan harga nikel juga naik dengan cukup lumayan ya, copper juga naik. Jadi silakan dipantau minggu depan ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu ulasan. Saham-saham apa aja yang bisa untuk buat trading atau yang bikin galau nih. Ya, pertama MTech. Average 2004 baru masuk karena ada tanda-tanda rebound dan menuju closing gap di atasnya. MTech, coba kita cek MTech ya. Wow, keren MTech ya. MTech keren. Ini cakep nih, dia potensi nutup gap di atasnya ini besar sekali ya, luar biasa. Ya semoga MTech bisa, kalau kita lihat weekly-nya ya dia juga rebound, tanda-tanda rebound nih. Moga-moga MTech ya minggu depan. Kalau lihat mandi sih keren. Harusnya ini jalan nih, harusnya. Setuju. Nice move Pak. Minggu depan ini jadi rekomendasi kita. Ya. Habis MTech ada BBHI. Apakah bisa masuk berhubung baru mulai resmi apps-nya di hari Jumat? Nah, ini kita coba cek BBHI. Ya, kurang enak sih. Kalau saya bilang sih kurang enak, masih ada aksi jual. Not yet, belum. Ya, belum. Terus ada DMMX. Baru minus 3% untuk perdagangan minggu depan. Secara teknikal masih untuk hold, sudah beberapa kali gagal tembus V-line. Oke, DMMX. Ya, minggu depan kayaknya bakal belum oke. Secara dia belum mampu naik di atas skyline dan selendang di weekly. Jadi saran saya sih mending jual aja, tukar guling yang lain ya. Tukar guling yang lain. Terus ada AGI. Ya, AGI ini bagus banget nih ya. Daily-nya rebound sudah sampai di atas selendang. Silakan atur strategi buat besok. Dan di weekly juga keren, rebound dari selendang juga ya. Silakan. Cakep nih. Terus habis AGI ada Indi. Ya, Indi juga keren ya. Weekly-nya bagus dan daily-nya juga. Ini kalau breakout harusnya sih mantap sih. Ini membentuk pola cup and handle nih. Jadi cakep lah ini. Ini ada dia bisa breakout ini level 3000, keren. Ya, harus bisa breakout level 3000. Terus pertanyaan berikutnya PTBA. Ya, PTBA baru dicip-cip pengen masuk lagi berhubung untuk call, PTBA belum naik tinggi dan sebagai pilih yang lain, atau apakah sebaiknya pilih yang lain saja? Soalnya asing keluar terus. PTBA. Wah, keren ini PTBA. Ya, asing keluar terus. Iya. Yang lain aja, mungkin lebih enak Indi kali ya. Atau mungkin Harum. Atau ITMG bahkan ya. Harum asing masih masuk terus. Nih, weekly-nya juga cakep sekali ya. Harum hold. Terus ITMG juga sama, asing masih masuk dan masih naik juga weekly-nya. Cakep. Daily-nya juga bagus. Mungkin itu lebih oke daripada PTBA ya. Tapi PTBA pada dasarnya masih oke sih. Coba cek Adaro juga, Adaro juga daily-nya potensi breakout, weekly-nya juga masih sideways dan keren juga. Ya, oke sih sebenarnya. Penasaran saya PTBA kenapa dia keluar ya asingnya. Padahal ini bagi dividen loh. Dan volume juga gede, transaksi gede. Asingnya minggu kemarin juga turunnya lumayan, cukup signifikan. Satu minggu kemarin dia net sell minus 495 miliar. Kenapa ya? Misteri nih. Coba nanti kita cari tahu, kita cari lihat minggu depan bagaimana ya. Oke, tidak terasa ya. Videonya cukup panjang juga nih. Baik, sampai jumpa semuanya. Enjoy your weekend.
happy profit sepanjang minggu ini, marketnya rebound, dan bagi yang belum profit, don't worry, minggu depan masih ada peluang. Saksikan terus video-video kami, dan jangan lupa untuk subscribe dan like, serta jangan lupa untuk share. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.